Adik-adik pecinta Psikobil, Ed Clipper kembali hadir untuk memberikan alur cerita film terbaik untuk kalian simak. Sebuah film yang tak hanya menampilkan ketegangan dari kelakuan para psikobil, tapi juga menggambarkan pedihnya bertahan hidup ketika manusia rela saling bunuh untuk sebuah jagung. Bareng Ed Clipper lagi di sini. Kali ini Ed Clipper akan ngasih klip dan review film terbaru berjudul 40 Hektar. Jika penasaran seperti apa ketegangannya, tonton sampai habis. Subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Film dibuka oleh fakta mengerikan di mana 14 tahun yang lalu, 98 hewan musnah akibat wabah jamur yang melanda dunia. Runtuhnya rantai makanan global mengakibatkan peperangan terjadi di mana-mana, yang tentunya menambah penderitaan umat manusia yang sedang kelaparan. Dan karena alasan itulah satu-satunya aset berharga saat ini adalah tanah ladang yang bisa membuat manusia bertahan hidup. Kemudian kita beralih ke sekelompok begal singkong yang sedang mengincar kebun milik keluarga Hailey. Dengan luas 40 hektar, pesona kebun Hailey yang ditanami berbagai macam tanaman pangan tentu saja membuat para begal ini tertarik. Dengan penuh waspada, sebagian dari mereka mulai merangsak masuk ke lumbung jagung. Sementara si ketua begal memastikan keluarga Hailey tidak melakukan perlawanan. Mereka tidak tahu bahwa Bu Hailey adalah mantan tentara yang telah mengajarkan anak-anaknya kurikulum psikopat demi mempertahankan makanan mereka. Si sulung bernama Manny tidak menyangka begal yang ia serang adalah seorang wanita. Tapi bagi Hailey tidak ada kata ampun buat maling, mau cewek atau cowok bahkan boti sekalipun. With your mother in the corn. Cookie. Clean it up. Yes, ma'am. Keluarga Hailey adalah keluarga nano-nano yang berasal dari pertemuan lempeng janda anak 3 dengan seorang duda mokondo anak 1. Selain always bahagia, mereka pun selalu kompak mempertahankan tanah warisan leluhur Hailey di tengah masa paceklik akibat wabah jamur menyerang hewan ternak. Ia pun berharap wabah yang sudah belasan tahun berlangsung ini segera berakhir hingga peradaban manusia kembali damai dan tidak barbar seperti sekarang. You work now, Rest somewhere. so we can burn it for Dennis's Earth Song. Radio adalah satu-satunya alat komunikasi yang masih bisa digunakan. Di ruangan ini pun Hailey sudah biasa berkomunikasi dengan para survivor lain seperti dirinya. Bahkan sebagai komandan dari kesatuan cara hias, Hailey pun punya banyak koleksi senjata, termasuk dari hasil pepulung suaminya. Come on, that's good, Danny. Get into Sergeant. Anybody out there willing to trade? Hailey mendengar kabar tentang adanya kelompok begal yang telah merampok sebuah keluarga. Dan yang lebih mengerikannya lagi, tidak ada jejak dari para korban selain ceceran darah di setiap penjuru rumah. Afternoon Augusta, over. Hailey menghubungi sahabatnya untuk mencari tahu komplotan begal sadis yang katanya sudah merampok 3 keluarga petani seperti mereka. Namun tak banyak info dari temannya ini, selain fakta bahwa para begal sadis itu berjiwa kanibil yang telah memangsa ketiga keluarga petani itu.
Teman Hailey yang bernama Augusta ini meminta Hailey untuk jangan khawatir karena pihak militer katanya sudah mengirimkan pasukan untuk mengatasinya. Stay vigilant. Di keesokan paginya, Manny ditugaskan oleh sang ibu untuk mengambil bibit pohon jengkol dari pertanian Augusta. Dan karena jaraknya lumayan jauh, Manny menggunakan Matic Jungle andalannya. Extraterrestrial or elusive. I knew a girl by the name of Russ moving to the sound coming out of the speak. I said, what's up, girl? You still check the vibe on the radio, track the transmission. Setibanya di tempat Bu Augusta, Manny langsung bersiaga karena 90% orang asing yang ia temui adalah orang jahat. Terlebih karena sudah tidak adanya hukum menjadikan siapa yang paling kuat, dialah yang akan bertahan dan paling kaya akan sumber pangan. Makanya, untuk cari aman, Manny bergegas kembali pulang setelah melakukan tugas dari sang ibu. Saat Manny OTW pulang, Hailey mendapat kabar dari Augusta bahwa ada satu keluarga lagi yang jadi korban begal. Bahkan seluruh korban katanya sudah tewas di mangsa komplotan Gal Sibyl atau begal psikopat kanibil. Kabar tersebut jelas membuat Hailey murka, apalagi para psikobil turut memangsa anak-anak juga. Aroma tubuh yang sudah bau karbit membuat Manny mandi dulu di sela perjalanan pulang. Lalu tak lama kemudian ia melihat sosok Ciwi Haredang yang membuatnya bertanya-tanya, siapa adik cantik yang sedang berenang itu? Manny yang baru akil balik jelas tergoda oleh keberadaan wanita yang bernama Downey. Dan karena belum mengenal cinta, Manny langsung lompat ke mode nafsu sambil berharap suatu saat ia bisa memilikinya. Tapi sayang, ia gak mungkin assalamualaikum masuk ke tempat Downey yang dijaga oleh orang yang berseragam militer. Who has nothing to reproach himself for. D to the prosperity. And what was Luther talking about? Tak selamanya sikap Hailey tegas terhadap anak-anak ia dan anak suaminya. Bahkan demi menjaga keharmonisan, ia selalu menyempatkan berkumpul meskipun sekedar membakar tanaman jagung yang membusuk. Back in Atlanta, my homegirls. Hailey merasa senang meskipun anak ia dan suaminya beda pabrik, mereka selalu terlihat akur dan kompak. Hingga Hailey pun makin lope kepada suaminya meskipun miskin harta tapi kaya akan cinta. Cinta. I didn't ask where we sent you. Galen terpaksa bersikap tegas akan kelakuan Manny yang malah kelayaban dan bukannya langsung pulang. Sebagai orang yang sudah merasa dewasa, Manny balik menyalahkan ayah tirinya yang bukannya memanggil ahli tanaman tapi malah sibuk bakar-bakarin jagung busuk. Burning the rock. Y'all don't feel bad? Hell you think you talking to? Cuma dengan kata-kata dari ibunya, Manny yang temperamen bisa kembali tenang. Lagian menurutnya ngapain repot-repot manggil ahli tanaman, toh stok makanan mereka masih banyak. Clear. Girls, party done. Our Father. Selain masih bete, Manny terus kepikiran dengan Downey yang membuatnya jadi susah tidur. Hingga di keesokan harinya, diam-diam Manny merusak pagar demi bisa bertemu dengan si wanita yang telah mewarnai masa pubernya. Manny yang tidak menemukan Downey tidak kehabisan akal untuk mengobati rasa rindu setelah pandangan pertama. Bahkan ia punya cara tersendiri untuk melampiaskan hasrat jadah yang mulai menguasai pikirannya. Tangan, hei tangan. Man, Hailey meminta agar besok Manny ikut si ayah dan anak-anaknya yang lain untuk pupulung nyari suplai. Karena hanya Manny yang ia percaya untuk menjaga keluarganya saat jauh dari rumah. this farm, man. I don't know what's been going on with you lately. Dengan berat hati, Manny ikut si ayah tiri untuk mencari suplai di sebuah fasilitas milik pemerintah. Mereka pun berharap bisa menemukan barang-barang yang berguna, terutama yang berhubungan dengan pertanian. Danis dan keluarganya dikagetkan oleh banyaknya jasad yang sudah tergantung. Tak lama kemudian datanglah dua anggota bersetelan tentara bersama orang-orang asing yang bersenjata. Lalu tanpa menyebutkan apa yang terjadi, seorang tentara mengaku bahwa mereka adalah utusan pemerintah dan meminta Galen untuk tetap tenang. Akan tetapi Galen tidak percaya dan menganggap mereka adalah komplotan begal kanibal.
Dengan sekali semburan pelor, keempat anggota si Kobil yang menyamar akhirnya matot. Lalu sambil melanjutkan pekerjaan, mereka pun akan mencari lebih dalam tentang komplotan si Kobil yang sedang meresahkan. Hailey gercep menolong Danis yang terkena luka tembak. Mereka pun tidak menyangka turut menjadi korban komplotan si Kobil yang semakin merajalela. With that an incident over. Hailey berusaha menghubungi Augusta untuk melaporkan serangan begal si Kobil terhadap keluarganya. Tapi entah kenapa sahabatnya itu tidak menjawab panggilannya. Di waktu yang sama, Manny lebih memikirkan Downey daripada komplotan penjahat yang sedang meresahkan itu. Manny terus mencari dari mana sumber tembakan yang terus ia dengar. Tak lama kemudian, ia melihat seorang wanita yang tak lain adalah... We're on high alert. Feels when you sleep. Tanpa menceritakan kejadian semalam, Manny kini sedang mendengarkan peringatan keras dari orang tuanya. Mengingat kelakuan para si Kobil semakin merajalela, Hailey meminta anak-anaknya agar jangan banyak kelayaban, terlebih pemakan manusia itu banyak yang menyamar jadi tentara. Bahkan Hailey menyuruh anak-anaknya untuk menjedor siapapun yang masuk ke pertanian mereka tanpa izin. Khalil, Yes, ma'am. hold on. Tanpa ada yang tahu, Manny telah menyekap Downey di dalam gudang. Karena selain naksir, Manny harus tetap waspada terhadap wanita asing ini. Stop fighting. Downey jelas ketakutan melihat kedatangan si penculik meskipun bersikap baik kepadanya. Lalu Manny menyebutkan bahwa kedatangannya ini hanya untuk memberikan air kepada Downey. Tak hanya memberikan minum, Manny dengan penuh perhatian akan mengobati luka sobek di tangan Downey. Sikap pemuda jomblo ini pun membuat Downey bingung dia teh orang jahat atau sosok pemuda yang sedang caper. I'm trying to help. Are you? Just in case there was Just give me the gag. Hailey yang sedang patroli merasa melihat seorang penyusup di lahan pertaniannya. Kemudian ia menghubungi si bungsu untuk mengecek keadaan lewat CCTV. Tapi ketika menghubungi Manny, Hailey kesal karena anaknya itu tidak menjawab panggilannya. Stop! Downey memilih bungkam daripada menceritakan kejadian yang telah membuat tangannya terluka. Sementara Manny meminta agar Downey jangan menganggapnya sebagai penculik. Karena jika Downey tidak ia bawa ke gudang, mungkin Downey sudah tewas oleh para begal di luaran sana. Cuma yaitu dia, Manny tidak mau jika sampai ibunya tahu ia membawa orang asing ke rumahnya. Lalu tiba-tiba Manny panik saat disuruh ibunya untuk segera patroli. Oh, I finished the Proletarian's Pocketbook. Okay. You think that's fun? He can answer for himself. Mereka ngomongin kelakuan para begal si Kobil yang melakukan teror dengan menggantung para korban kemarin. Lalu Hailey menyalahkan Manny yang belakangan ini susah diatur, termasuk mangkir dari tugas patroli rutin. But you wouldn't know, cause none of you would be sitting and be making jokes. I think we should. Baby girl, but you can't be laid up in there like that, cause I can't lose my sunshine. I need some answers from you. Manny meluapkan unek-uneknya yang selalu kena semprot sang ibu. Curhatan Manny pun membuat Downey mulai bercerita bahwa ia telah kehilangan keluarganya. Namun tak banyak yang diceritakan Downey. Yang jelas ia tidak tahu akan nasib keluarganya saat ini. I'm sorry. Started showing up without asking. Manny jadi merasa bersalah karena telah menyekap Downey. Kemudian Downey mengakui bahwa ia memang berniat pergi ke tempatnya Hailey, di mana semua itu atas perintah Augusta yang merupakan bibinya Downey. Lalu Downey minta agar ia dibawa ke ruang kontrol untuk mencari tahu nasib keluarganya lewat radio. Manny mana berani membawa Downey ke ruang kontrol. Apalagi ia belum pernah mendengar jika Augusta punya ponakan secantik ini. Lalu Manny mengalihkan pembicaraan dengan menceritakan awal mula ia melihat Downey sewaktu di sungai. Dan yang lebih menariknya lagi, Downey berkata bahwa ia bisa tahu sungai tersebut karena selalu melihat Manny mandi di sana. Nah, mulai deh, butiran-butiran naksir di antara mereka mulai tumbuh dan berkembang. What's this?
Di keesokan harinya, Hailey heranlah kemana si Manny pagi-pagi gini sudah menghilang. Di saat itu pula, Downey penasaran untuk mencoba MP3 analog milik Manny. Calm down, yo this your boy, yo you sweet life phantom. Tell me no, oh, lo. I see this fine girl from. Finally I find way to smoke on phone. Then I start when they go. You understand me? Hailey mengancam Downey untuk menyebutkan siapa dan apa tujuannya berada di sini. Lalu Downey menyebutkan bahwa ia adalah seorang perawat yang ditugaskan pemerintah bersama para tentara dan ilmuwan di bidang pertanian. Tapi karena adanya serangan dari kelompok tak dikenal, ia akhirnya berhasil kabur tapi malah disekap oleh Hailey masa bodoh dengan para begal karena memang sedang marak terjadi di daerah ini. Tapi yang ia penasaran dari mana Downey bisa tahu lokasi pertaniannya. Hingga untuk kedua kalinya Downey mengaku bahwa ia adalah keponakannya Augusta. Singkat cerita, Manny mencari tahu apa yang telah terjadi kepada Augusta. Namun sama seperti sebelumnya, Augusta entah kenapa jadi susah dihubungi. On upstairs. Hello? Ma, Augusta's on the radio. What's going on? What are you doing? Manny memberitahu sang ibu bahwa panggilannya sempat terhubung ke radio Augusta. Ia pun merasa yakin teman ibunya itu sedang membutuhkan bantuan mereka. Tapi daripada percaya, Hailey malah memarahi anaknya yang segitu mudahnya dipengaruhi oleh Downey. Lagian Augusta juga seorang mantan tentara, jadi Hailey minta agar mereka gak perlu khawatir berlebihan kepada temannya itu. She gonna play you. Your miserable life, not mine. Manny diam-diam pergi ke lokasi campnya Downey untuk mencari tahu nasib teman-teman kenalannya ini. Di saat itu pula, Hailey akan pergi ke kabinnya Augusta untuk mencari tahu apa yang terjadi. Lalu ia meminta Galen agar tetap bersiaga, takutnya ada penyusup ke lahan mereka selama dirinya pergi. Take care of them. Yes, ma'am. Tak jauh dari tempatnya Hailey, mereka melihat suasana sepi di campnya Downey. Lalu saat mereka mengecek keadaan, kita kembali ke rumahnya Hailey ketika salah satu CCTV error. Keadaan ini membuat Galen curiga, jangan-jangan ada penyusup yang sedang merusak salah satu CCTV. Galen tidak tahu kabel CCTV yang rusak ini adalah perbuatan Manny, hingga ia pun lanjut mengecek keadaan untuk mencari pelakunya. Sama seperti tempatnya Downey, Hailey pun melihat suasana sepi di kabinnya Augusta yang biasanya banyak orang. Hailey pun mulai curiga jika memang ada yang gak beres di tempat sahabatnya ini. Hailey benar-benar syok melihat ceceran getih di mana-mana. Bahkan ia menemukan banyak onderdil jelema di rumah Augusta yang kini entah berada di mana. They made me go to your farm. Downey berkata jujur bahwa ia memang sengaja memancing Manny ke tempat ini, di mana semua ini adalah perintah komplotan psikobil yang telah menculik Augusta dan teman-temannya. Bahkan para psikobil katanya sudah biasa menculik anggota keluarga satu persatu sebelum mereka menguasai tanah milik keluarga petani. Untuk pertama kalinya kita melihat komplotan psikobil yang kini sudah masuk ke pertanian Hailey. Lanjut mereka pun akan mengecek rumah Hailey untuk mencari suplai beserta rempah-rempah yang mereka butuhkan. Mereka sadar bahwa komplotan psikobil sudah masuk ladang dan merusak CCTV. Kemudian Raine gercep melakukan penghadangan sambil menghubungi ayahnya. Here, 800 yards out. Raine tidak tahu jika ayahnya sedang dipersiapkan untuk dimangsa. Akan tetapi Galen tidak akan tinggal diam meskipun kedua sayapnya sudah dipaku.
Hailey tidak menyangka bisa bertemu Augusta yang ternyata sudah disekap bersama para sandera lainnya. Lalu Hailey menceritakan apa yang ia alami, termasuk ponakan Augusta yang baru pertama kali ia ketahui. Akan tetapi Hailey meminta sahabatnya ini untuk jangan khawatir karena Manny selalu menjaga Downey. Rain, come in. Galen menyuruh Raine pindah posisi sebelum para psikobil berhasil ke lumbung jagung. Di saat itu pula kedua sahabat ini ditemui pimpinan psikobil. Farms, they go radio silent. You eat people. Si Gondrong merasa konyol saat Hailey nyinyirin kelakuannya yang suka makan orang. Padahal menurutnya mereka sama-sama psikopat yang hobi menghabisi orang asing yang sedang kelaparan. Udah mah psikopat, sok suci pula. Kuah jigong Hailey bagaikan kaldu mercon bagi si Gondrong yang memang hobi memangsa orang. Namun ia tetap gak terima telah disembur seorang ece-ece yang dagingnya alot dan cenderung pahit. Lalu sebagai hukuman Hailey akan diperlihatkan cara memanen para korban psikobil. Anak-anak Augusta tidak tahu jika ibu mereka sudah pindah alam. Lalu Manny menyuruh Downey untuk menunggu biar dirinya saja yang menyelamatkan Augusta yang mereka pikir masih hidup. Setelah mengurus jasad Augusta, kini giliran Hailey yang akan dieksekusi. Tapi sebelum itu si botak akan mengikat Hailey terlebih dulu daripada tantrum pas pindah alam. Si botak akhirnya meninggoy dengan tenang oleh cekikan dan aromaterapi dari selangkangan. Kemudian Hailey berusaha mengambil senjata ketika si Gondrong akan mendatanginya. Wait! Saat Galen bertemu anak-anaknya, Manny pun berhasil menemukan sang ibu. Mereka pun akan melanjutkan perlawanan di tengah para psikobil yang ingin menguasai pertanian Hailey dan Augusta. Meskipun terkena tembakan, Galen masih tetap berdiri setelah membabat para psikobil. Di saat itu pula, Downey mendapat kenyataan pahit saat mendengar sang bibi sudah meninggoy. Lalu Hailey mengajak Downey dan anak-anaknya Augusta ikut ke rumahnya, yang sebenarnya masih dikepung para psikobil. Go. Galen yang sudah kehilangan banyak darah menugaskan Raine untuk menjaga Danis. Namun kondisi Galen yang mulai melemah membuatnya tak mungkin melanjutkan peperangan. Manny sengaja membawa keluarganya melewati ladang, khawatir para psikobil telah menguasai rumah seperti perkataan Downey. Hingga Hailey pun mengikuti saran sang anak meskipun kesal terhadap Manny yang sudah menjebol pagar buatannya. We got 2 left. Saat para psikobil berusaha masuk, Manny dan yang lain masih OTW rumah dengan penuh waspada. Lalu ketika para begal mengetahui keberadaan mereka, Hailey menyuruh Manny dan yang lain agar pergi duluan. Galen yang nyempil sembunyi tidak bisa berbuat banyak saat para psikobil mencari suplai. Di saat itu pula peperangan terbuka sedang terjadi antara seorang ece-ece melawan segamreng kanibal. Akhirnya rempah-rempah yang mereka butuhkan berhasil ditemukan. Lalu tanpa berlama-lama ia berusaha untuk menjarahnya. Kerjasama yang terbilang epik hingga kedua psikobil akhirnya pindah alam. Sementara ketegangan masih dirasakan Manny yang sedang melindungi Downey dan anak-anaknya Augusta. Untuk sementara mereka bisa bernafas lega setelah berhasil masuk rumah. Lalu dengan skill perawat yang dimilikinya, Downey mencoba mengobati Galen. Sementara Manny lanjut mencari sang ibu yang entah seperti apa nasibnya sekarang.
Untung saja Manny keburu datang dan menuntaskan perjuangan sang ibu terhadap para psikobil yang kini sudah habis. Namun luka di tubuh Hailey benar-benar membuatnya gak berdaya. I told you to stay in the boat. Yeah, you did. No. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Kekacauan di keluarga Hailey adalah satu dari sekian banyaknya pembegalan di tengah perjuangan manusia demi bisa bertahan hidup. Tapi meskipun masa paceklik belum berakhir, setidaknya perjuangan mereka telah berhasil menghabisi para psikobil yang terbilang komplotan begal paling mengerikan. Bisa kita lihat kan, mereka bisa kembali berkumpul dengan bahagia apalagi punya anggota keluarga baru. Bahkan Hailey sudah merestui Manny dan Downey yang akan menjadi pasangan kumpul kambing di rumahnya. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.